Kalau persis ke Ka'bah itu harus ada ukuran. Rasulullah itu berada di Mekah, saat berada di Mekah menghadap Baitul Muqaddas saat sholat, jadi menghadap Baitul Maqdis. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama, dan ketika sholatnya baik, maka sintanpis segera akan kamu dengar nih statementnya. Pemindahan Ka'bahnya belum, tapi Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad, nih ini yang akan mereka katakan padamu dan orang mukminin. Ya. Bima sayaquluhu sufa'al juhal minal yahudi al munafiqin qabla tahwilil Ka'bah walaqannahu al hujjatal balighah liyarudda alaihim wa yuwattina nafsahu ala tahammulil ada minhum inda mupaja'atil makruh. Ini sengaja Allah persiapkan, ketika muncul statement penolakan itu Nabi udah gak kaget lagi gitu loh. Ya, makanya sayaqulu sufaha wa ya'uddu al jawab al qatil hujjatil hosbi wa qad kira fil amsal. Ya, ini kalau dalam peribahasa katanya orang Arab nyebutnya qoblar romyi rosusahmu. Sebelum panah itu dilepaskan gitu ya, sudah dipersiapkan dulu dibuat tajam dulu gitu ya. Sebetulnya itu peribahasa lah. Kalau bahasa kita sedia payung sebelum hujan sebetulnya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, sedia payung sebelum hujan. Terjadinya belum, tapi Allah sudah memberikan pemberitahuan kepada Nabi Muhammad, nih yang akan dikatakan oleh orang-orang itu begini, terkait pemindahan nanti kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Oke, itu ya. Sekarang latar belakangnya, sababun nuzulnya ada dua. Pertama, akhrajal Bukhari wal Muslim, dari Imam Bukhari dan Muslim, anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, anna nabiyya kana awwaluma nazala awwala manazala al Madinata nazala ala akhwalihi minal ansor. Jadi Nabi nih ketika singgah pertama kali di Madinah, Nabi singgah di paman-pamannya dari golongan Ansor. Wa annahu shalla ila Baitil Maqdis sittata asyara syahron, dan Nabi melakukan sholat selama 16 bulan menghadap Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ya, ke arah Palestina itu. Wa kana yujibu an takuna qiblatahu ilal bait. Tapi Nabi pengennya sih gitu ya, ke Baitullah. Lalu Allah memberikan peluang itu, memberikan kesempatan itu. Maka wa annahu shalla awwala sholatin sholaha sholatul asrina. Saat itu Nabi sedang sholat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, di belakangnya ada sahabat yang ikut sholat bersama beliau. Fakharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahlil masjid wa hum raqiun. Nah, jadi Nabi sholat bersama sekelompok sahabat nih. Ya. Setelah selesai sholat, salah satu makmumnya itu melewati jamaah yang lain. Sama di tempat itu juga. Tapi tadi tidak bareng bersama Rasulullah. Saat ruku gitu ya, saat jamaah itu sedang ruku, orang yang tadi sholat makmum dengan Rasulullah, berjamaah bersama Rasulullah, mengatakan begini, waqala asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabiyyi qibala Makkah, gitu. Demi Allah tadi saya sholat bersama Rasulullah tapi ke arah Ka'bah. Padahal yang tadi jamaah sedang mengarah ke arah Baitul Maqdis, karena memang itu kan
awalnya. Padaru, lalu mereka langsung berputar. Ya, langsung berputar arahnya kamahum kibalal baiti, akhirnya menghadap ke Baitullah. Ini saat sedang sholat nih. Jadi pas ruku ada informasi itu. Nah, pas berdiri langsung mereka memutar arah ke arah Baitullah. Wa kana alladzi qad mata 'alal qiblati qabla an tuhawwala qibalal bait rijalan. Cuma masalahnya di mana nih orang-orang yang tadinya sudah menghadap ke Baitul Maqdis tapi keburu meninggal. Itu ya. Banyak nih, bahkan mereka itu kutilu banyak yang gugur di medan perang. Maka lam nadri manaqul fihim, kita nggak tahu nih harus ngomong apa ya buat mereka yang sudah meninggal tapi dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis terus. Pada ada perintah pindah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan sholat mereka. Jadi iman itu bermakna sholat di sini. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Artinya karena memang dulu belum ada hukum pemindahan arah kiblat, maka tetap sholat mereka diterima di sisi Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa anil barro dari bin Arabil Azib juga, anna Rasulullah kana yusolli nahwa Baitul Maqdis, Rasul sholat ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini sholat asar juga. Wa yaksurun nadro, lalu Rasul banyak melihat ila samai ke atas yang tadiru amrullah, menginginkan turun ayat Allah. Akhirnya turunlah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kulihat kau melihat ke atas terus sih gitu. Ya, qad nara taqalluba wajhika. Ya. Membolak-balikan. Bahasanya itu membolak-balikan. Ini menunjukkan berkali-kali. Sering kali gitu ya. Sering kali Rasulullah melihat ke atas menunggu turunnya ayat. Akhirnya datanglah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama faqala rijalun minal muslimin. Cuma nih sekelompok orang muslim ngomong begini. Wadadna lau alimna ilma man mata minna qabla an tusarrafa ilal kiblat. Cuma gimana ya, kita pengen tahu sih gimana nasib mereka tuh yang tadi meninggal sebelum dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa kaifa bi sholatina nahwa Baitul Maqdis. Begitupun sholat kami yang dulu apa harus diulang nih gitu ya. Fa anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Turunlah 143, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Nah, itu asbabun nuzulnya. Jamaah sekalian, barangkali di pertemuan ini saya ingin tambahkan satu lagi aja terkait beberapa intisari penjelasan dari ayat ini atau ikut tafsir. Pertama, al-latifatul ula. Sebetulnya ini yang tadi sudah saya tegaskan tadi ya. Akhbarul maula jalla wa ala amma sayaquluhu sufaha minal yahudi qabla tahwilil kiblat. Allah memberitakan kepada Nabi statement yang akan diucapkan oleh orang-orang terhadap Nabi saat kiblat dipindahkan. Artinya ada penolakan, ada cibiran. Nah, cibirannya itu sudah Allah beritakan sebelumnya. Akan ada cibiran wa Muhammad gitu nanti ya. Ini apa? Wal ihbar fihi mu'jizatun li Rasulullah, berarti ini mukjizat pada Rasulullah. Rasulullah kiblatnya belum pindah tapi Allah memberikan informasi terlebih dahulu. Tadullu ala sidqi ma ja'a bihi li annau ihbarun an amrin mughayyab. Berarti ini termasuk mukjizat Nabi karena hal yang belum terjadi tapi Nabi sudah diberikan terlebih dahulu informasinya. Wa kama fihi al-jawab al-qatil li hujjatil wasmi al-anid tadi sama lah ya. Terus masalahnya kata Imam Zamasari fil Kasyaf dalam kitab Al-Kasyaf pain kulta. Jika ada yang ngomong gini nih. Ayu faidatin fil ihbar bi qaulihim qabla wuqu'ihi, ngapain disebutin dulu beritanya kalau emang belum terjadi gitu ya. Kultu
Saya jawab, faidatuhu anna mufaja'atal makruh asyaddu wal ilmu bihi qabla wuqu'i ab'adu minal idtirab idza waqa'a. Ya ginilah. Kalau sesuatu yang tidak disukai itu datang tiba-tiba, kan itu akan lebih nyesek gitu loh. Ya. Kalau yang sesuatu yang gak kita senangi datang tiba-tiba, belum ada pemberitahuan kan nyesek datangnya ya. Nah gitu. Tapi ini pasti ini sesuatu yang tidak disukai, nyesek kalau nggak dikasih tahu dulu gitu. Sementara wal ilmu bihi qabla wuqihi, mengetahui sesuatu yang memang nanti akan muncul, statement yang akan muncul, cibiran yang akan muncul, ab'ada minal idtirab idza waqa'a, ini akan menjauhkan dari keraguan, kegoncangan ya dalam hati Nabi Muhammad. Lama yataqaddamuhu min tatwinin nafsi, jadi muncul persiapan lah, tentram jiwanya dulu. Wa anna jawab al-atid qoblal hajah ilahi aqtaulil hosmi, dan ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya di awal, itu akan jauh lebih memungkinkan saat ada hujah yang muncul dari orang lain pun kita bisa mengkanternya dengan baik. Barangkali ini pelajaran juga buat kita ya, apalagi seorang akademisi barangkali ya, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, memberikan statement, maka pastikan statement itu betul-betul ada dasarnya, ada referensinya. Setidaknya dikaji dulu referensinya. Akhirnya ketika kita menyampaikan itu ada pertanggungjawaban moralnya. Ya, dan itu kan akan berdampak besar nantinya. Kalau baik ya akan berdampak besar kebaikannya, kalau buruk pun akan berdampak besar buruk juga ya kepada yang lain. Ini pelajaran khususnya buat saya barangkali ya, ketika menyampaikan maka pastikan apa yang disampaikan itu punya dasar, sehingga nanti orang yang mendengar atau orang lain nih ketika kita punya waktu kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, nanti akan membuat itminan, tenang hati mereka saat mendapatkan statement pernyataan dari apa yang kita sampaikan. Itu juga pelajaran ya, perlu persiapan. Maka kalau di pesantren kan suka ada mutolaah dulu ya, ngeliat dulu ya, memang harus banyak baca literasinya gitu ya, literaturnya kita baca dengan baik. Jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menggambarkan secara umum dulu sekali lagi kenapa ayat ini penting ya terkait menghadap Ka'bah saat sholat di Al-Quran ini, karena memang sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama, dan ketika sholatnya baik maka baiklah amal yang lainnya. Masih ingat kan sebuah hadis ya? Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat untuk seorang hamba adalah sholat. Ida soluhat soluhasairu amalih. Kalau sholatnya bagus, nih dipastikan yang lainnya pun bagus. Wa ida pasadat pasada sairu amali. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amal yang lain pun sangat mungkin atau kemungkinan besar juga tidak baik. Maka ketika sholat dijaga dengan baik, maka insya Allah ini akan berdampak pada amal yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, pembeda antara muslim dan kafir itu adalah garis pemisahnya hanya sholat. Kalau sholat dengan benar itu muslim, kalau sholatnya tidak benar atau sama sekali tidak sholat, maka perlu dipertanyakan keislamannya, gitu ya. Nah, salah satunya syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Jadi secara fikih harus benar agar ibadah kita diterima. Karena sebuah ibadah atau satu ibadah akan diterima apabila melewati jalur syarat sah dan rukunnya dulu. Kalau rukun dan syaratnya terlewati dengan baik, terselesaikan dengan baik, dilakukan dengan baik, ada harapan ibadah itu diterima. Tapi kalau syarat dan rukun untuk sahnya satu ibadah tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada harapan untuk diterima. Itu makanya secara praktik, secara aplikasi ini
menghadap kiblat ini betul-betul penting saat kita melaksanakan sholat. Apalagi ya sering masjid nih menghadapnya ke sini, kadang bengkok itunya ya gitu. Dimungkinkan harus gitu atau seperti apa? Nah itu juga kan nanti akan menjadi permasalahan yang harus kita jawab, dan bukan masalah memindahkan mengarahkan itu, tapi sahaga sholatnya nanti gitu ya. Kalau ternyata tidak seperti itu, nah barangkali itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, itu esensi kenapa kita mengkaji surat Al-Baqarah 142 dan sampai 145. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan gali lebih dalam bagaimana cara menghadap kiblat saat sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.